Selamat malam, Pak Junaidi, Pak Nabilong, Pak Mahmud, ya selamat malam Pak ya, Mahmud. Pak Cipto Junaidi ya. Ya, selamat malam. Terima kasih sekali pencerahannya ya. Ya Kapan bagi orang, dibaptis? eh, bagi orang kita Kristen memang udah paham dengan seperti Pak Junaidi Pak ini, Pak Cipto Junaidi ya. Pak Junaidi Memang Cipto. ya terima kasih itu pencerahannya ini. Itu bagi umat Kristen itu paham begitu ya, sungguh mulia ya Pak ya. Jadi saya ingin tahu apa ada perbedaan itu Kristen apa Protestan, Katolik, apa lagi Kristen Ortodok itu Pak. Pak, bagaimana Pak penjelasan itu Pak? Ya, salam kenal Kak. Luar biasa. Ya, salam. Ya. Ortodoks, Protestan tidak ada perbedaan karena tetap satu rumah tangga. Hanya Ya. berbeda, seperti kalau dalam rumah kita ada suami istri misalnya, lalu ada anak-anak, misalnya anaknya berapa, 3 contoh, kan ada kamar-kamarnya sendiri. Antar kamar pun juga ada tata cara yang berbeda. Misalnya cara menaruh baju, cara menaruh mainan kalau anak-anak masih kecil. Tetapi apakah berbeda rumah tangga? Tidak, tetap satu rumah tangga. Jadi begitu pula antara Katolik, Protestan, Ortodok, perbedaan tidak ada dalam pangkal pokok keselamatan. Tetap percaya kepada Sang Bapa, Sang Firman, Sang Roh Kudus yang tidak terpisahkan itu. Tetapi tata cara seperti bernyanyinya, bagaimana tepuk tangannya, kemudian baptisnya misalnya, kemudian itu hal-hal yang berbeda-beda anggota tubuh tapi tetap satu rumah tangga. Jadi bukan terpecah-pecah. Dalam iman kami tidak pernah ada sejarah misalnya saling membakar contoh demi supaya kitab diseragamkan. Saya tidak bicara iman Anda, tapi itu hal-hal yang di dalam iman Kristen tercatat bahwa tidak boleh ada hal-hal seperti itu. Karena itu di kami tidak pernah ada ayo diseragamkan antar kubu lalu bertengkar lalu kitabnya dibakar supaya ada satu keseragaman, itu tidak ada dalam iman kami. Sama-sama orang Sunter misalnya, kenapa kok berbeda ya caranya? Kan sama-sama orang Sunter kita, kan satu kecamatan kita. Nah, jangankan kecamatan, yang satu rumah saja antar kamar anak-anak itu bisa caranya, kebiasaannya bisa berbeda, tetapi tetaplah satu rumah tangga. Demikian Kak Mahmudin. Iya ya, begitu ya. Berarti satu Tuhan juga ya. Benar. Tuhan Yesus. Benar. Yes. Benar. Oh maaf ini saya lupa sapa tadi Pak apa Bu Sophia ya. Selamat malam Bu ya. Ini saya simak dari tadi memang kesan sama Pak Pendi menghadapi orang kita Aceh memang saya gelik ketawa sendiri. Kenapa? Kenapa? Bang? Kita gini kan beda orang kita Aceh sama yang lain begini perbedaannya. Kan dari kalaupun itu cerita mitos saya nggak tahu tapi ada sedikit persamaan. Jadi ketika Aceh itu dibilang Arab, ada di Aceh. Tionghoa. Tionghoa itu TJ, C-nya TJ dulu ejaan dulu ya. Ya, Tionghoa, Jepang, Arab, Cina, Eropa, Hindia gitu ya. ya, itu saya pikir karakter atau DNA itu bisa memang ada yang jelek aja, yang bagus, ada yang macam-macam lah. Jadi kebersamaan kesatuan dulu sejarah masuknya Islam itulah tahap waktu itu maka bersatu untuk mengikuti Islam yang dibawa oleh saudagar Aceh. Saudagar dari Arab melalui diperlah itu ceritanya. Maka saya nilai karakter orang Aceh ini macam-macam. Makanya rumit apalagi kalau di provinsi Aceh ini udah mayoritas Islam itu memang udah bersatu dalam jiwanya.
walaupun kita nilai apa yang dinilai pun dari segi sekarang ya, masa umur kita 50-an, kita beda sekarang. Kalau kita nilai dari sifat kasih Tuhan, kalau pengikut Yesus kan kita sama-sama mengasihi sesama manusia, kan gitu Pak ya, Pak Junaidi ya. Ya, kalau dalam iman, kalau di dalam agama Pak Mahmud bagaimana itu? Itu Apa kalau ada nggak orang mengasihi sesama atau hanya mengasihi yang seiman saja? inilah ya, ini yang kurang paham ini sebenarnya. Saya suka ya. Saya suka ketika Pak Mahmud berkata di dalam iman kekristenan, Ya. Yesus menyuruh mengasihi sesama manusia. Bahkan bukan saja sesama manusia, musuh pun disuruh kasihi. Orang yang membenci, orang yang memusuhi itu disuruh kasihi, disuruh doakan, disuruh berkati. Ya, jadi kan tadi kan ada Sebentar dulu. Apakah di dalam iman Bapak ada perintah? Saya tidak bertanya untuk mengasihi musuh ya. Ya. Mengasihi manusia ada nggak? Menurut saya kaji ya pengikut saya ada, cuman kalau dari Al-Quran saya tidak bisa menjelaskan. Cuman dari apa ilmu ketauhidan, ya, ilmu tauhid artinya kan. Yang pertama yang disuruh kita mengenal dengan sifat nama-namanya, sifat-sifatnya. Di sini kan ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, artinya kasih sayang. Enggak, itu sifat Allah, itu sifat yang saya tanyakan. Ya. Saya jarang bertanya sama Pak Mahmud. Malam ini saya akan tanyakan supaya Pak Mahmud berpikir dengan kritis. Ketika tadi Pak Mahmud mengatakan bahwa ajaran Yesus itu disuruh mengasihi manusia. Ya. Nah, bahkan Yesus juga perintahkan bukan saja manusia, musuh pun disuruh kasihi. Ya, ya. Yang membenci disuruh kasihi, disuruh doakan, disuruh ampuni. Ya. Di dalam iman Bapak, apakah ada perintah untuk mengasihi sesama manusia? Atau hanya perintah untuk mengasihi orang yang beriman? Ya, kalau kita melihat, saya ingin membacakan sebuah hadis kepada Pak Mahmud dan kepada semua orang-orang yang ada di bawah. Di dalam hadis itu dikatakan begini. Saya tidak tahu nih hadis ini nanti dikatakan oleh teman-teman muslim dhaif kah atau bagaimana ya. Kalau saya melihat di sini hadis sahih. Ya. Apa kata hadis ini? Adi bin Umar radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Apa artinya? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat. Apabila semua itu telah dilakukan, darah dan harta mereka terlindungi kecuali dengan hak Islam. Sedangkan perhitungan amalan mereka terserah pada Allah. Nah, bagaimana Pak Muhammad memandang hadis ini? Oh, kalau anjuran itu mungkin ada hadis lain yang membawa kita kepada kebaikan. Cuman saya belum begitu mendalam belajar tentang paham hadis, karena hadis itu lafadznya artinya begitu, yang tujuan lain ada juga. Cuman saya pelajari dari sifat kasih Allah ini kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Itu sifat kasih Allah. Kalau sifat perintah untuk mengasihi sesama manusia ada enggak? Begini dulu Pak Pendi. Enggak, kalau ini Bapak mengambil sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Nah, itu kan sifat. Nah, kalau perintah dengan sifat kan beda. Boleh. Begini, kita kan dalam Islam ada orang yang mengikuti firman Allah, ada dengan imbalan, ada dengan cinta. Nah, itu beda. Kalau orang yang
orang awam ini belajar agama Islam itu ada di embel pahala, kan, rezeki. Tapi yang taraf tinggi itu menganut Islam karena cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi. Nah, di situ beda. Jadi maka dalam aturan di situ prinsip orang dengan cinta itu beda aturan. Maka dia berbuat sesuatu itu demi Allah, demi Rasulnya, mengasihi. Ini yang saya dapat dari ilmu ketauhidan. Cuman yang kan hampir serupa juga tadi. Awalu wa akhiru ya Pak Pendi ya. Dia yang awal dan dia yang akhir, yang gitu ya. Cuma bagi Kristen menamakan Tuhan Yesus, kan gitu. Dalam Nah, Islam, gini. Kenapa orang Kristen menamakan Tuhan Yesus? Karena Yesus, ketika Yesus berbicara, Yesus tidak menunjukkan orang ketiga. Yesus tidak menunjukkan orang lain. ya dirinya sendiri ya. Betul. Tetapi ketika Al-Quran berbicara, Ya. itu ditujukan kepada orang ketiga, dia. Nah, kalau saya bertanya misalnya, Ya. di ayat surat Al-Hadid, di surat Al-Hadid itu yang berbicara siapa? Ya. Kalau Allah yang berbicara, lalu huwa di situ ditujukan kepada siapa? Wal awwalu. Dia yang awal, Dia yang akhir, ya gitu. dia yang akhir, Ya. dia Betul yang tuh. zahir, dia yang batin. Ya. Kenapa suara saya dobling ya ketika Pak Mahmud bicara ya? Ada yang salah kah? Nah, ini sudah selesai. Ya. Masih nih. Pak Mahmud rekam ya? Enggak. Nggak tahu ini, saya pun nggak sengaja apa ini. Double gambarnya ya. Apa? Oh, enggak. Suaranya. Ini sudah selesai. Masih. Sudah ada. Tuku Syafiq. Ya Bang, Kanda, sayang. Assalamualaikum Syafiq. Tugu. Sehat. Ya, Bang Bira untuk Tengku, Yes. bulan depan, awal bulan, saya sudah beli tiket. Berangkat ke Aceh. Oh, Nah, tanggal 30 saya dari Jakarta ke Riau. Dari Riau, saya berangkat ke Aceh itu naik mobil bersama dengan teman. Iya, Kanda. Ya, Kalau memungkinkan kita ketemu, nantilah, enggak, jangan lah. enggak ada nomor WA beliau sama saya soalnya. Saya bisa mampir ke tempat Tunggu Syafi. Boleh. Apa masalah lo, Kanda? Kita Riskan ngopi-ngopi nggak, kan? riskan. Oh iya, Tengku Syafi ini mau terima toh. Saya bawa L300 atau bawa apa kemarin itu? Iya, gimana? Saya bawa itu aja ya berarti ya Toyota itu ya. Ya biar lebih banyak. Boleh, boleh. Mau dijemput toh? Boleh, jemput. Boleh kita jemput. Udah kita kesini. Udah siap dijemput belum? Ya, Asik. Tapi waktu itu Tengku Syafi itu ya open buka room ya. Pas sudah mau selesai ya. ya, betul. Pas sudah mau selesai saya lewat itu. Tengku Syafi udah mau tutup. Ya, betul. Oh, gitu. Oke lah, lanjutlah Tengku Syafi. Cuma pengajian biasa aja. Tadi kan masalah ini sedapnya dari hadis Kanda baca tadi. Ya. Ya, lanjut. Apakah itu hadis sahih atau hadis dhaif? Yang kalimat itu hadisnya kedudukan pada hadis hasan. Di sini dikatakan hadis sahih muttafaq alaih dengan seluruh riwayat-riwayatnya. Yang mengadakan sahih itu ada beberapa yang periwayatnya itu Kanda kan. Cuma masalahnya mengenai dengan hadis itu datang itu asbabun urud, sebab-sebabnya datang kan. Ketika ada yang memerangi maka turunlah hadis itu. Nah, tapi di sini tidak ada perintah begitu. Tunggu. Di sini kalau kita melihat
bukan ketika hukum perang turun ayat, turun hadis. Kalau hadis itu kan bukan turun. Semua yang disampaikan dan semua yang diucapkan oleh baginda itu hadis. Yang didengar oleh sahabat. Sahabat mendengar daripada semua ucapan baginda itu hadis. Tetapi ketika sahabat mendengar daripada ucapan baginda, kalau baginda berkata begini misalnya ya, ini untuk teman-teman yang di bawah. Ini Tengku Syafiq, ini Tengku. So, kalau di Jawa Ustadz. Ketika baginda berkata kepada sahabat, barusan Jibril berkata kepada saya begini, begini, begini. Itu adalah wahyu Allah, Al-Quran. Ya. Tetapi ketika baginda berbicara dan baginda tidak mengatakan barusan turun wahyu, itu artinya hadis. Kan begitu. Dari mana seseorang itu tahu hadis dan Al-Quran? Ya dari sumber yang sama. Dari Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mengatakan barusan turun wahyu, berarti itu ayat Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad berkata-kata dan tidak mengatakan barusan turun wahyu, itu hadis. Nah, ini dikutip oleh sahabat daripada apa yang disampaikan oleh baginda. Bukan turun. Dan bukan ketika perang. Kenapa? Karena ini diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat. Apabila semua itu telah dilakukan. Apabila semua itu telah dilakukan. Apanya yang dilakukan? Allah menyembah Allah. Dan mengatakan bahwa Muhammad utusan Allah. Dan mendirikan sholat. Dan menunaikan zakat. Darah dan harta mereka terlindungi. Tetapi apabila orang-orang tidak taat terhadap apa yang dikatakan oleh baginda, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, tidak mau melaksanakan sholat dan membayar zakat, maka darah mereka tidak terlindungi berarti, kecuali dengan hak Islam. Sedangkan perhitungan amalan mereka terserah kepada Allah. Ini kan bukan turun hadis. Beda turun hadis dengan turun Al-Quran. Kalau turun Al-Quran, itu melalui wahyu. Kalau hadis kan bukan turun. Bagaimana Tengku Syafiq? Ya itulah maksudnya kan, karena kan ini menurut kepahaman kami yang awam kan, yang belajar dulu. Dari Hidayah itu dia ada sistemnya, orang yang analisis tentang hadis. Jadi hadis ini bukan fokus kepada matan dulu, kepada teksnya. Karena yang harus kita cari adalah sang perawinya itu. Sanadnya, kemudian riwayatnya hadis. Yang bawa hadis itu siapa? Di situ penelitian habis-habisan. Makanya Islam itu kita harus benar-benar analisa riset yang lebih detail. Karena sekarang terpecah belah, subhanallah, dipaham Islam dengan kasar, terjadilah teroris, jadi begini, Tengku Syafiq. Saya jujur Tengku Syafiq katakan ya, hadis ini waktu saya di pondok dulu, saya tidak pernah dengar hadis ini. Bahkan ya Tengku Syafiq, awal-awal saya masuk Kristen, saya banyak sekali marah kepada orang Kristen ketika orang Kristen menunjukkan hadis-hadis itu kepada saya. Dan ternyata ketika saya membaca itu hadis, saya sudah Kristen ini, saya sudah percaya kepada Yesus, saya marah kepada orang Kristen itu. Saya bilang saya tidak terima ini, walaupun saya sudah Kristen, karena saya tidak pernah ditunjukkan, saya tidak pernah dikasih tahu, tidak pernah diberitahukan oleh ustadz dan ustazah kami waktu kami di pesantren. Jadi Tengku Syafiq kemungkinan ya, kalau saya tarik ke dalam diri saya pribadi, dulu diperdengarkan hadis-hadis yang bukan hadis yang begini-begini, sehingga banyak sekarang orang Islam mendengar hal-hal seperti ini dari orang Kristen. Kenapa? Karena para ustadz tidak pernah membahas hadis yang beginian. Nah, ketika orang Kristen membaca itu hadis, apa kata teman-teman? Oh, itu dhaif. Oh, itu salah. Oh, itu tidak benar. Oh, itu tidak sahih. Oh, itu tidak kuat. Kita harus cari dulu perawinya. Padahal jelas
yang rawi siapa, siapa perawinya. Hadisnya dikatakan ini hadis yang sahih, perawinya riwayat Abu Bukhari dan Muslim. Tapi karena orang Kristen yang membaca dan teman-teman tidak pernah diperdengarkan oleh ustadz, akhirnya teman-teman mengatakan itu hadis yang dhaif pen. Itu Tungku Syafiq. Maka saya pernah bilang kepada Tungku Syafiq beberapa sudah lama, kritis tidak murid-murid Tungku Syafiq terhadap iman. Kayak mana? Beberapa waktu yang lalu saya naik ke sebuah, tidak naik ya, saya ketik di sebuah komal orang kita Aceh. Ustadz dia Tengku. Saya bilang, Tengku, kenapa saya jarang sekali melihat Tengku membahas tentang keselamatan? Nah, kenapa yang paling sering dibahas adalah kitab-kitab karangan daripada buah pemikiran manusia? Enggak dibalas-balas karena saya sering ketik, akhirnya saya diblokir. Itu dari saya, Tengku Syafiq. Ya boleh Kanda, kami dah menerima sebagaimana pendapat Kanda. Cuma itulah kepahaman kami. Banyak juga memang hadis-hadis. Karena bidang itu kan hadis kan 1400 tahun lama. Ya. Jadi hadis itu memang banyak tentang masalah perang-perang. Tetapi kami dapatkan di kitab Sahih Bukhari Muslim, kemudian dalam takhrij hadis, kemudian pembahasan-pembahasan itu. Jika terdapat hadis berupa ancaman bunuhan, berarti itu bukanlah bagian daripada Islam, walaupun orang mengaku itu hadis sahih. Itu bukan daripada Islam. Bukan mengaku Tunggu Syafiq. Lebih tepatnya itu adalah walaupun hadis itu hadis sahih, bukan mengaku ya, karena dikutip dari, tidak mungkin orang Kristen yang tulis itu kan. Lanjut Tunggu Syafiq. Nggak bisa jadi Kanda kan, orang bisa jadi itu penulis. Makanya kan terpecah belah dari dulu tuh peperangan tahkim, peperangan terpecah masa Khalifah Sayyidina Ali. Disitulah terpecah dan berubah menjadi Khawarij. Ya sekarang Khawarij itu menjadi Wahabi yang ekstrim agamanya, dan itu keluar daripada ajaran Islam. Tapi Iya. sumber Wahabi itu Al-Quran dan hadis kalau kita melihat, kalau kita mendengar. Bahasanya memang keren, lapiknya itu Quran dan hadis, isinya keluar. Oke. Nah, jadi kan terserah Anda percaya atau tidak. Yang penting kan Kanda, kami kenapa meyakini sampai sekarang dalam Islam, yaitu tadi bahwa Islam memang sangat betul ramah, dan juga terdapat kan, jangankan manusia, sama binatang aja berdosa kalau kita bunuh semut. Nah, Berdosa. kalau itu Tunggu Syafiq, kalau apa yang Tunggu Syafiq bilang, kalau kita berdua bicara boleh, tapi kalau berbicara di komal, disaksikan oleh 707 orang, kita bisa diketawakan. Kenapa? Kalau kita back to Bible, kembali ke Alkitab, kamu dikenal dari buahnya. Apa artinya? Kamu dikenal dari perkataannya. Apa artinya? Kamu dikenal dari perbuatannya. Ketika kita mengatakan bahwa seperti yang Tunggu Syafiq sampaikan, kami bisa katakan bagaimana dengan ibadah-ibadah kami diganggu, bagaimana dengan gereja dibom, bagaimana ketika melakukan itu mereka takbir, sebut nama Tuhan. Nah, nanti kalau saya mendengar penjelasan Tunggu Syafiq, nanti Tunggu Syafiq pasti larinya, oh itu oknum Kanda, itu bla 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 bla. Ya, oknum itu bisa melakukan hal seperti itu pasti ada sesuatu yang dia baca. Terlepas dulu yang dia baca itu hanya di lapiknya, hanya di sampulnya, itu terlepas dulu. Tetapi pasti ada sesuatu yang dia baca. Nah, Tengku Syafiq, saya pernah dapatkan sebuah video ketika terjadi GOM, ya saya tidak bilang ini BOM ya, GOM bunuh diri di daerah, di sebuah negara. Laki-laki itu di kemaluannya, saya minta maaf, di kemaluannya itu digembok. Ketika ditanya, kenapa ini digembok? Agar tidak rusak ketika di surga nantinya. Itu katanya. Bahkan beberapa waktu yang lalu, ada seorang, ada sepasang suami istri ya, yang ingin melakukan GOM itu juga. Itu ada ayat-ayat tertentu yang dia tulis
Tunggu Syafiq. Ya terlepaslah dulu. Dia tidak melihat tafsirnya, tetapi ada sesuatu yang dia baca. Nah, hal seperti itu apakah ada dalam Alkitab? Ada di Perjanjian Lama. Tentang ayat-ayat perang itu, tentang ayat-ayat bunuh-membunuh itu ada juga dalam Alkitab. Tetapi itulah ketika Yesus datang. Nah, hukum kasih itu diterapkan. Tidak boleh lagi. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Lakukan semua dengan kasih. Kasih itu tidak ada bunuh-membunuh di situ. Maka saya sering sampaikan Tuku Syafiq, seandainya Yesus tidak hadir, Yesus tidak ada, Yesus tidak lahir, dan kami orang Kristen tidak percaya kepada Yesus, kemungkinan ajaran kita itu sama. Tidak ada bedanya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Kalian membakar gereja kami, kami juga akan membakar tempat ibadah kalian. Kira-kira begitu. Tetapi ketika Yesus hadir ke tengah-tengah umat, Yesus berkata, engkau sudah mendengar firman, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Sekarang kukatakan kepadamu, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Nah inilah yang membuat semua itu berbeda jauh. Tunggu Syafiq. Silakan Tunggu Syafiq. Ya, salah satu yang benar hadisnya matan yang tadi itu gini, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima. Pertama kali yang akan diadili di antara manusia pada hari kiamat adalah perkara pembunuhan. Itu diadili ya bebisan. Ini wallahi, dan ini hadis yang sesungguhnya yang benar. Kami bukan atas Itu nama, gimana tuh Bang Pendi? karena kami atas nama Bang Islam. Pendi? Bang Pendi? Sorry. Ya, Halo. sorry. Ya. Sebentar. Kalau dalam Lukas 19:27 itu gimana itu? Coba. Sebentar dulu. Kita ke Tunggu Syafiq dulu. Ya, sebentar dulu, Bram. Kita kan saling menghormati. Ya, nanti jatah antum ya. Ya, jadi kan kemudian makanya kan masalah bom tadi itu termasuk seluruh ulama. Ada semua ulama yang lurus, yang benar agama, yang benar-benar dia agama yang dia dapati dengan kebenaran, yaitu agama Islam yang benar. Semuanya mengkutuk orang-orang yang membunuh dan membom. Makanya sekarang di Indonesia kan MUI juga mengutuk salah satunya teroris. Nah, serangan teroris kalau memang mengenai dengan bom. Di Aceh sendiri kan belum pernah. Di Aceh sendiri belum pernah kita bakar gereja. Malah lebih senang di Aceh gereja, termasuk di Langsa. Mereka kok enak ibadah hari Minggu, nggak ada yang ganggu mereka. Kami hidup cukup sejahtera di sini, sama-sama kami berbagi rasa cinta, duka. Kalau mereka nanti Natal, kami pergi. Nggak ini. Memang kasih sayang mendalam, tidak ada ini. Kecuali nanti pembahasan akidah baru untuk berbeda. Jadi makanya kalau kita berbicara tentang kekurangan dan kelebihan, pasti di semua agama itu ada kekurangan dan kelebihan si pengikutnya. Wabil khusus pengikut yang lebih berbahaya, pengikut agama Islam adalah yang belajar setengah, hafal beberapa hadis, kemudian dia tidak ada kacamata melihat hadis. Karena ini kan sastra itu perlu ilmu memahami, tidak boleh dipaham dengan logika. Kemudian mengenal juga tadi Kanda bilang mengenal kitab-kitab adalah daripada pikiran manusia. Memang itu kitab karya ilmiah manusia, tetapi karya ilmiah tersebut tidak boleh keluar daripada sumber Quran dan hadis. Jika kitab tersebut keluar daripada sumber Quran dan hadis, berarti itu tidak sah sebagai sebuah agama. Maka kami mengatakan pada saudara kami semua yang ada di sini, jika mengataskan nama dia Islam, misalnya mengataskan nama Islam, lalu bertakbir, lalu bom gereja, itu dia bawa nama Islam, yang namun itu adalah perbuatan bukan orang beragama. Walau dia bisa saja bawa nama takbir. Ya, jadi begitulah, percaya tidak percaya, penting kami sudah menyampaikan, dan kami dari kecil
tidak pernah dari orang tua, dari guru kami bahwa tidak boleh berkawan dengan orang kita Kristen, nggak boleh berkasih sayang, nggak boleh bercinta-cinta, nggak pernah, nggak ada kata-kata gitu. Bahkan tidak pernah dikatakan bahwa bermusuhan. Malah yang selalu diajarkan kami saling mencintai. Maka dalam Quran pun sering dikata ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Itu banyak ayat ya ayuhan nas. Karena seluruh agama itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma beberapa sedikit tentang ya ayyuhalladzina amanu. Jadi begitu. Makanya kami sangat senang juga kepada Kanda, kemudian Bang Nabirong, Cipto, Junedi, yang memang beragama ketika cara beragamanya lurus, menghormati, menghargai, rendah hati. Itu dapat, berarti beragama yang memang tepat kepada sasaran yang memang yang dicari tepat berarti. Maka semakin berilmu itu biasanya ya semakin rendah hati, rendah suara, semakin lembut, saling menghargai. Ya, jangan kita bahas ke agama dulu, kita bahas ke ilmu dulu. Kalau udah memang berilmu seperti padi tunduk semuanya. Nggak mungkin orang berilmu itu kejam, nggak mungkin tuh. Cuma kenapa terjadi kekejaman? Pasti tidak berilmu. Ya. Begitu kira-kira. Oke. Kan kawan lain nanti bosan kalau kami. Siap. Silakan Bram Brum. Gitu. Kalau tersinggung mohon maaf. Siap Tengku Syafiq. Silakan Bang Bram Brum. Ya Bang, kalau misalnya itu yang masalah perang Lukas 19 itu gimana Bang? 19:27 itu. Nah, pertanyaannya, kamu pernah nggak melihat orang Kristen membunuh? Orang Kristen membunuh dalam nama Tuhan. Pernah tidak kamu melihat orang Kristen membunuh ketika? Bukan yang saya tanya Tidak. Bang. Enggak, itu kan ini perumpamaan kalau kamu melihat judul perikop itu. Banyak, jangankan membunuh, korupsi pun banyak orang Kristen. Enggak, yang saya tanyakan, ada enggak orang Kristen membunuh dalam nama Yesus? Ada? Pak Pendi pamit ya. Pak Siap. Nabirong semua. Makasih ya. Banyak Siap lah, Pak Pak. Mahmudin ya, siap. Tunjukkan saya. Di Sebentar. poso, saya. di poso, Siap. pernah lihat.